قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, insya Allah sebentar lagi hari Jumat yang ke depan, Jumat depan, kita sudah mulai melaksanakan sholat taraweh. 1 Maret hari Sabtu kita sudah mulai melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesehatan kepada kita, bisa penuh semangat menyongsong bulan Ramadan, penuh semangat melaksanakan puasa dan segala amaliyah yang ada di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan melalui pelaksanaan puasa dan ibadah di bulan Ramadan bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, karena memang tujuannya itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pun apal Pak nggih, ben dinten nek bulan Ramadan nggih kita mendengar surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusyaum, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan umat-umat terdahulu. Kaum Bani Israel itu juga sudah diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu, bulan Ramadan itu bulan yang penuh kemuliaan. Karena itu sebagai seorang muslim yang baik, kita sambut kedatangan bulan Ramadan sebagaimana Rasulullah dan para sahabat menyambut kedatangan, ibaratnya tamu agung, marhaban ya Ramadan. Jadi ucapan marhaban itu adalah selamat datang, tamu agung. Tamu agung itu biasanya mesti membawa keberkahan. Umpamanya dikunjungi ke Nongosari, dikunjungi gubernur, pasti nanti ada keberkahan, entah itu diberikan sumbangan atau apa. Jadi tamu agung senantiasa membawa keberkahan, kemuliaan. Karena itulah maka Ramadan ini mari kita sambut dengan gegap gempita, dengan penuh kegembiraan. Dan di situ Bapak dan Ibu, kita bisa merasakan sendiri betapa gegap gempitanya. Tidak ada masjid sepi. Berlomba-lomba melaksanakan ibadah puasa dengan segala amaliyahnya dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan ikhlas semata-mata karena Allah, akan diampuni segala dosanya. Luar biasa. Jadi semangat pagi kita sambut datangnya bulan Ramadan. Sebagai seorang muslim muslimah yang baik, pasti kita akan gembira dengan kedatangan bulan Ramadan.
Nah, yang lebih penting lagi, mengapa bulan Ramadan demikian penuh kemuliaan? Bahkan ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ya. Dulu Rasulullah bercerita kepada para sahabat di zaman Bani Israel. Ya, Bani Israel itu ngeyel, ya, ngeyel. Jadi suka bantah. Tapi di antara orang-orang Bani Israel juga banyak orang-orang yang soleh. Jadi sampai terus beribadah 80 tahun, ya. Siang berjuang fisabilillah, malam beribadah terus menerus. Ketika para sahabat, dan usianya panjang Pak, ketika para sahabat mendengar, ya kepingin Beh Danio iso ibadah sampai puluhan tahun, istiqomah terus menerus. Padahal umatnya Rasulullah, kata baginda Rasulullah, 60 sampai 70. Lah ini beribadah terus menerus sampai 80 tahun. Maka kemudian Allah memberikan keutamaan, ada bisa menyamai, meskipun usianya tidak sampai ke situ, bisa menyamai. Setiap tahun diberikan kesempatan untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Ya. Jadi kalau dulu orang-orang Bani Israel beribadah sampai 1000 tahun, 1000 bulan, ya, lebih dari 80 tahun, maka umat Rasulullah SAW meskipun usianya tidak panjang, panjenengan usianya mboten ngantos 80, kalau 1000 bulan yang mulai beribadah terus menerus, ya berarti usianya ya lebih panjang lagi, ya, karena mulai anak-anak kan belum beribadah. Nah, karena itulah maka diberikan kesempatan. Setiap tahun datang ke hadapan kita bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan itu takharro Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. Cari umatku, ya, cari umatnya Rasulullah SAW diperintahkan untuk mencari takharro. Kata baginda Rasulullah, takharro, carilah Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan, 10 yang terakhir. Ya, mudah-mudahan kalau usia kita 60 atau 70, ya, mengalami Ramadan sampai puluhan tahun, barangkali sekali waktu kita bisa meraih Lailatul Qadar. Ya, setiap tahun mosok gak nyantol pisan-pisan, ngoten Pak nggih. Jadi ini suatu kemuliaan yang diberikan Allah terhadap umat Rasulullah SAW, sehingga bisa menyamai orang-orang saleh dari Bani Israel yang bisa beribadah terus menerus istiqomah sampai 1000 bulan, ya. Bahkan khairum min alfi syarin, lebih utama daripada 1000 bulan, sekitar 83 tahun. Nah, itulah jadi kenapa kedatangan bulan Ramadan ini kita nanti-nantikan. Belum tentu tahun depan bisa menangi Ramadan lagi. Karena itu anggap saja bismillah, ini Ramadan yang terakhir. Mudah-mudahan saya mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga nilai ibadah kita tidak lebih dari seperti beribadah 1000 bulan. Nah, keutamaan
Ramadan itu tidak lain adalah sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Apa Al-Quran itu? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau di dalam Al-Quran disebut An-Nas, itu semua manusia. Bisa jadi manusia itu sudah beriman, bisa jadi masih belum beriman. Ya, kalau nas, ya, jadi semua manusia, laki-laki, perempuan, tua, muda, yang sudah beriman, muslim, ataupun masih kafir. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi semua manusia. Panjenengan saksikan di medsos, luar biasa Pak. Ya. Banyak orang-orang yang mu'alaf karena bersentuhan dengan Quran, baik itu mempelajari Al-Quran maupun kemudian mendengar suara Al-Quran, masuk Islam. Dan itu bukan orang-orang yang, mohon maaf, yang tidak berpengetahuan, tapi bahkan juga orang-orang yang dari kalangan pendeta ataupun orang-orang yang ahli Alkitab, ya. Kemudian setelah mempelajari Al-Quran, kemudian masuk menjadi seorang muslim. Nah, ini hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, di dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi hudal lil muttaqin, ayat 2-nya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi namanya petunjuk Pak ya. Petunjuk itu hudan. Jadi fungsi utama Al-Quran itu adalah hudan. Maka itu karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan dan turunnya itu panjang Bu. Ya. Jadi kalau Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa 40 hari tuntas. Nabi Musa dipanggil Allah di Bukit Tursina, diturunkan Al-Quran selama 40 hari. Umatnya ditinggal Bani Israel, dipasrahkan sama adiknya Nabi Harun. Aku tak nerima Taurat, ditinggalkan 40 hari. Hanya ditinggalkan 40 hari, ternyata orang-orang Bani Israel sudah berpaling dari Allah, menyembah anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Padahalnya ditinggal 40 hari, sudah dipasrahkan oleh adiknya Harun. Setelah Nabi Musa kembali, ya Harun dimarahi. Ini gimana? Bani Israel tak tinggal sebentar kok sudah menyimpang, tidak menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada anak sapi yang dibuat dari emas oleh Samiri. 40 hari. Tapi Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, jangka waktunya panjang Pak, selama masa kenabian kerasulan Rasulullah, kurang lebih 23 tahun. Periode Rasulullah di Mekah selama 13 tahun, kemudian periode di Madinah selama kurang lebih 10 tahun, terus bertahap. Ya. Untuk apa? Kadzalika linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Orang-orang kafir bertanya, mengapa Quran kok tidak diturunkan sak jelek? Maka Allah menjawab,
kadzalika linusabbita bihi fuadaka waratalnahu tartila, supaya kami meneguhkan hatimu Muhammad, dan kami memberikan kepada kamu, yaitu Rasulullah, bertahap, tahapan demi tahapan. Jadi panjang Pak, ya, panjang. Nah demikian juga Rasulullah menyampaikan kepada umatnya sedikit demi sedikit, ya, sampai masa 23 tahun. Nah di bulan Ramadan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tadarus dengan malaikat Jibril. Jadi membacakan hafalan-hafalan yang sudah disampaikan. Karena itu maka tradisi di bulan Ramadan tadarus. Ya. Dan masjid mriki nggih wonten nggih Pak Warto nggih. Sawat tiap masjid mesti. Ya, jadi ada yang baca, kemudian ada yang menyimak. Ngoten Pak ya. Itu namanya tadarus. Nah, itu karena Rasulullah tadarus dengan malaikat Jibril di setiap bulan Ramadan. Ya. Maka umatnya disunahkan untuk senantiasa melaksanakan tadarus, yaitu itu. Nah, panjang Pak. Jadi wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bi fuadaka wa ratalnahu tartila. Jadi diturunkan secara bertahap. Nah, apa fungsi Quran? Tadi surat Al-Baqarah ayat 185, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda, dan penjelasan tentang petunjuk, wal furqan, sebagai pembeda, membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Itu Al-Quran, Al-Furqan, disebut juga Al-Furqan, ya. Maka setiap bulan Ramadan di mana-mana kaum muslimin diisi hari-harinya dengan membaca Al-Quran, ya. Karena memang inti keutamaan bulan Ramadan adalah karena syahrul Ramadan unzila fihil Quran, diturunkannya Al-Quran, ya. Jadi karena itulah maka tradisi bapak dan ibu yang sudah bertahun-tahun setiap bulan, setiap tahun mengalami bulan Ramadan, maka kita isi hari-hari di bulan Ramadan dengan bacaan Al-Quran. Ada yang bertekad selama Ramadan khatam 30 juz. Wonten Pak nggih? Nggih. Ana sing ping pisan, ana sing target ping 2. Ya, ada yang target 1 kali. Berarti setiap hari 1 juz. Ya. Ada yang lebih. Ya. Selalu begitu. Kita di masjid-masjid mana, ya, seluruh umat Islam di seluruh dunia mengisi hari-harinya dengan bacaan Al-Quran, ya. Apalagi kalau kita lihat di Masjid Haram, luar biasa, ya. Jadi jamaah seluruh dunia, ya, menyamai masa-masa haji penuh Pak, ya. Sehingga kesulitan untuk mencari tempat untuk melaksanakan sholat, ya. Nah, itu adalah tradisi yang baik karena memang Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan, sehingga kita isi, ya, bulan Ramadan ini dengan bacaan Al-Quran, dengan tadarus maupun membaca sendiri, ya. Yang hafal ya menghafal ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu pahalanya luar biasa Pak, ya. Man qara'a harfan min kitabillah kanat lahu hasanah wal hasanatu
bi asri amsalia. Fala akul alif lamun harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari bacaan Al-Quran, maka akan dibalas dengan satu kebaikan. Satu huruf, Pak. Dan setiap satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Ya, jadi Allah itu Maha Rahman Rahim. Ya. Setiap kebaikan yang kita lakukan, yang dilakukan oleh umatnya, ya, oleh umat Rasulullah kita, maka akan dibalas, dicatat 10, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa misluha. Barang siapa datang kepada Allah melaksanakan kebaikan, maka akan dibalas dengan 10 kebaikan. Dan barang siapa yang datang dengan kejelekan, dibalas hanya 1 kejelekan. 1 banding 10, Bu. Nah, membaca 1 huruf Al-Quran itu berarti 1 kebaikan. Falam akul alif lamim harfun. Tidaklah aku katakan alif lamim itu 1 huruf, tetapi alif lamim ini 3 huruf. Alifnya 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sehingga kalau panjenengan membaca alif lamim berarti 3 huruf, berarti 3 kebaikan, berarti dibalas dengan 30 kebaikan. Lah nek maca Al-Fatihah pirang huruf, Pak? Berapa kebaikan yang bisa kita kita siapkan untuk kehidupan akhirat kita? Nah, bagaimana kalau di bulan Ramadan sampai panjenengan ibu-ibu biasanya dan bapak-bapak juga tidak itu ngaji terus menerus sampai khatam? Berapa banyak kebaikan itu, ya. Tapi masalahnya, ya, Al-Quran ketika dibaca atau didengarkan itu kita akan mendapatkan rahmat. Karena itu maka Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Turhamun, Mbak. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan perhatikan agar supaya kalian mendapatkan rahmat. Jadi rahmat inilah yang akan menjadikan kita masuk surga dengan rahmat Allah, ya. Di dalam surat Ali Imran, ya, wa ammal ladzina yadhat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang nantinya wajahnya putih, ya, wajahnya putih, jadi nanti panjenengan kula dibangkitkan dari kubur itu orang satu dunia semuanya, Pak. Ini hanya ada wajah 2, ada wajahnya hitam, tabyadu wujuh wa taswadu wujuh, ada yang hitam, ada yang putih. Kula panjenengan insyaallah kelebet tiang-tiang ingkang takwa wajah putih, ya, karena setiap saat kita berwudu, setiap saat senantiasa berbuat kebaikan, maka tabyadu wujuh, ya. Taswadu wujuh, tabyadu wujuh, taswadu. Fa ammal ladzina aswadat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Orang-orang kafir yang wajahnya hitam, fadzuqul adzab bima kuntum takfurun, maka rasakanlah siksa akibat apa? Kekufuranmu. Wa ammal ladzina yadhat wujuhum
fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang wajahnya putih, maka dengan rahmat Allah dimasukkan ke dalam surga. Dados kunci surga niku kalih, Pak. Amanu wa amilus sholihah, beriman dan beramal soleh. Beramal soleh itu adalah merealisasikan imannya dalam bentuk perbuatan, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah itu, jadi beriman dan beramal soleh. Tetapi Allah memasukkan surga itu dengan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah ini hanya diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Karena itu diantaranya membaca dan mendengarkan Al-Quran itu adalah mendatangkan rahmat Allah. Termasuk panjenengan kula malam ini ya kajian ini mendatangkan rahmat Allah ya, rahmat Allah. Nah rahmat Allah itu hanya diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Nah kita kembali tadi betapa dahsyatnya Al-Quran. Setiap huruf yang kita baca maka akan membawa kebaikan, dicatat sebagai kebaikan. Tetapi fungsi Al-Quran adalah hudan, Pak. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, dan utamanya adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa berarti mengimani Al-Quran sebagai kitab petunjuk, mengimani Al-Quran sebagai kitab petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan bagian dari rukun iman adalah percaya terhadap ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah maupun kitab-kitab suci yang diturunkan para nabi dan rasul sebelumnya. Ya, itu bagian dari rukun iman. Tetapi perlu kita kaji bersama tadi surat Al-Baqarah ayat 185. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Jadi dahsyat Bu, makanya kita nantikan sebagai seorang muslim yang baik, kedatangan bulan Ramadan itu kita nantikan. Lau ta'lamuna ma fi Ramadan latamannu an takuna sanah kulluha Ramadan. Seandainya kalian mengetahui betapa dahsyatnya keutamaan di bulan Ramadan, maka akan berkeinginan mendah neo sak tahun iku Ramadan terus. Tapi begitulah, setiap tahun hanya satu bulan, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Kita sambut dengan gegap gempita. Jangan sampai sebagai seorang muslim yang baik, wah mati aku teko poso mana ini. Insya Allah betul-betul nggih Pak Warto nggih. Jadi kita sebagai muslim yang baik, sebagaimana umat Rasulullah dan para sahabat menyambut dengan gegap gempita, penuh kegembiraan, marhaban ya Ramadan. Kita umatnya juga menyambut kedatangan bulan Ramadan. Alhamdulillah ya Allah, dikei sehat, isek dikei urip, iso menyongsong bulan Ramadan. Kita anggap ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kita, karena kita tidak tahu kapan. Saya terenyuh Pak di Masjid Darussalam itu setiap mau takjil ya itu mesti kita bagikan bungkusan ya sampai 200 bungkus 150 bungkus ya lebih. Nah itu ada jamaah yang aktif bagekno ya tiap hari membagikan, tiap hari dipanggil oleh Allah ya, sehingga tidak bisa membagikan lagi tahun kemarin. Kita tidak tahu umurnya. Jadi tetapi kita harus ingat fungsi Al-Quran bukan sekedar dibaca ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, hudal linnas,
sebagai petunjuk bagi manusia, hudan petunjuk. Panjenengan nopo menawi tumbas alat-alat elektronik enggal ya, TV atau apa yang baru itu mesti ada petunjuk ya, bahkan HP juga ada ya Pak Partoge, ada kitab petunjuk, buku petunjuk. Nah itu kadang-kadang dicetak dalam beberapa bahasa Pak, ono bahasa Cinone sing produk-produk Cina. Tapi kalau produk itu masuk ke Indonesia, kitab petunjuknya juga ada bahasa Indonesia. Jadi ada bahasa Indonesia supaya apa? Supaya bisa dipahami. Nah kalau dicetak bahasa Cina, kemudian produknya masuk di Indonesia, ya percuma dikai buku petunjuk, gak ngerti. Ya. Karena itu maka oleh pabrikan, ya kalau itu dimasukkan ke Indonesia, maka buku petunjuknya juga dicetak dalam bahasa Indonesia meskipun ada bahasa Cinanya ya. Sampai HP juga begitu, ono cara memakai HP-nya. Nah jadi karena ini buku petunjuk, maka bagaimana bisa dipahami sehingga bisa dilaksanakan ya. Nah ini tidak ngerti, paling ya ditalu sopo gitu. Ya, jadi itulah. Jadi kitab petunjuk, alhamdulillah Bu. Ya, mungkin kita bisa bahasa Arab. Ya kalau bisa bahasa Arab berarti apa? Kita baca Al-Quran langsung paham. Ya ayyuhalladzina amanu, itu jelas kita sudah paham. Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba ya, itu diwajibkan atas kalian berpuasa ya. Nah kalau bisa bahasa Arab ya bisa paham, tapi kalau kita tidak ngerti bahasa Arab berarti kan tidak paham. Alhamdulillah Pak, Allah pemerintah Indonesia juga sudah mencetak terjemah ya. Bahkan di masjid-masjid mesti ada Quran terjemah ya. Nah sekali waktu ya, mungkin target Ramadan ini, wes Ramadan ini aku tak coba engko juz amane tak buka terjemahi, tak pelajarani supaya ngerti. Qul a'udzu birabbin nas artinya apa, qul a'udzu birabbil falaq artinya apa, Qul huwallahu ahad itu Allah Bapa. Ya delok di masjid ya, terus kok ono terjemah dilihat. Jadi karena kita petunjuk Pak ya, kita petunjuk ya. Jadi mari kita tradisikan ya untuk juga sekali waktu melihat terjemah kalau kita memang tidak bisa bahasa Arab, sehingga mengerti. Setiap hari kita baca sholat Qul huwallahu ahad, Qul dan katakanlah Muhammad, dialah Allah, huwallah al-ahad yang Maha Esa, Allahus somad ya, Allah tempat bergantung. Nah kalau kita mengerti waktu sholat kan enak Pak ya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Jadi kita ngerti bacaan-bacaan ayat-ayat pendek itu ya. Ini kita petunjuk. Nah kita tradisikan sekali waktu, mulai kecil belajar membaca. Yang belum bisa membaca Al-Quran, bismillah diniati Ramadan ini belajar baca Quran ya. Wah susah Pak Nurul, tertatih-tatih, pahalanya 2 ya. Jadi kalau kita belajar baca Al-Quran tertatih-tatih itu pahalanya 2, pahalanya membaca, belajar membaca, dan pahalanya kesulitan tertatih-tatih itu dihitung Pak ya. Jadi justru ya diberi pahala 2, pahala tertatih-tatihnya
sama pahala belajarnya. Ya, karena itu maka kesempatan ya di bulan Ramadan ini bulan Syahrul Quran, maka kita isi hari-hari kita dengan Al-Quran. Yang belum bisa membaca, berusaha belajar membaca, ya mungkin ada yang bisa menuntun untuk membaca, ya, dan itu susah itu dihitung, tidak sia-sia, pahalanya 2. Yang sudah lancar membaca ditargetkan, ya bulan Ramadan ini berapa juz, 1 juz, 10 juz, syukur bisa hatam. Nah kemudian ditradisikan meningkat, ya, karena ini hudan, petunjuk, ya. Bagaimana kita bisa mengambil Al-Quran sebagai petunjuk kalau kita tidak mengerti? Karena itu di samping mendengarkan ceramah, jadi setiap Ramadan itu luar biasa, ya, setiap hari setelah taraweh, nonton Pak Warto ya, mesti ada kultum, kadang ditambah subuh kultum. Nah itu kita dengarkan karena ayat-ayat Allah dibacakan. Rasulullah SAW bersabda, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Jika Allah itu menghendaki kita menjadi orang baik, maka dipahamkan agamanya. Ya. Jadi mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menghendaki hambanya menjadi orang baik, maka dipahamkan agamanya. Nah, untuk paham agamanya berarti disenangkan untuk mendengarkan ceramah, disenangkan untuk belajar agama, disenangkan untuk mengkaji agama. Itu salah satu indikasi Allah ingin menjadikan kita menjadi orang baik. Bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik kalau kita tidak mengerti, ya, apa saja yang diwajibkan, apa saja yang dilarang, ya, itu kalau kita tidak mengerti ya tidak bisa. Karena itu maka selama, ya, alhamdulillah ini majelis tabligh Pak keliling terus ke cabang-cabang yang mengadakan kajian seperti ini. Hari ini ada 2, cabang Widan dan cabang Soko, dan terus keliling. Ini tidak lain mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama melakukan kajian agama supaya kita semakin paham. Dan kalau kita senang mendengarkan ceramah, ya, di Masjid Darussalam Tuban, ya, kadang Pak Warto ke sana, itu ada setiap Ahad pagi, ya, itu ramai sekali. Ya, kajian-kajian seperti itu di masjid-masjid itu coba diikuti, ya. Kalau kita masih senang, itu tandanya Allah menjadikan diri kita menjadi orang yang baik, indikasinya, ya, karena berarti mengetahui tadi. Di dalam ayat yang lain, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yazidud dhalimina illa khosaro, ya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa', ya. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai shifa'. Shifa' itu penyembuh, ya, obat. Apa? Shifa'un lima fis sudur, yaitu penyakit-penyakit hati, ya. Jadi Al-Qur'an itu di samping tadi hudan sebagai petunjuk, maka Al-Qur'an juga sifat penyembuh. Ini Allah yang tahu, Bu, ya. Jadi Allah yang tahu tentang makhluknya. Kita ini diciptakan oleh Allah. Allah yang tahu persis tentang kita. Karena itu kita diperintahkan untuk banyak berzikir kepada Allah, ya. Zikir kepada Allah. Perintah zikir, ingat kepada Allah, itu perintahnya sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina udzkurullah,
ingatlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Artinya adalah semakin kita banyak ingat kepada Allah, artinya semakin baik kualitas iman kita. Tetapi bertasbihlah kamu di waktu pagi dan petang. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya agar supaya kalian beruntung. Ya. Ini perintah Pak ya, berzikir sebanyak-banyak. Mengapa kita diperintahkan berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, ini sudah sering ayat ini. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hatinya akan menjadi tentram, menjadi damai, bahagia dengan senantiasa ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah itu bisa menenteramkan hati, membahagiakan hati, mendamaikan hati. Zikir itu bisa dengan kalimat, dengan lisan, tapi dengan perbuatan. Puncak zikir itu apa? Sholat Pak. Ya. Wa aqimis sholata li dzikri. Ya. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi puncak daripada zikir itu adalah sholat. Kalau zikir itu ingat kepada Allah, maka ketika kita sholat tidak hanya ingat, tapi beraudiensi dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Ya. Jadi itu puncak daripada zikir itu adalah sholat. Ya. Karena itulah maka kita isi di samping sholat wajib hanya 5, tapi ada sholat-sholat sunnah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Ada teman saya Pak yang sakit, ya, sakit berobat terus-menerus. Terus saya tanya, gimana sudah sembuh? Alhamdulillah Pak Nurul. Gimana? Tak gawe jalur langit Pak. Jalur langit, jadi tiap jam 2 dia bangun, sholat terus ya sampai jelang subuh. Dia bilang jalur langit ya. Alhamdulillah sembuh Pak Nurul. Alhamdulillah memang begitu. Ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Jadi puncak daripada zikir itu adalah sholat. Ya. Karena itu maka kalau seseorang ada masalah, solusinya ya sholat. Ya. Sholat. Ya. Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun ila alal khasiin. Lu kok ndak ada hubungannya, mosok kena masalah kok disuruh sabar dengan sholat. Wasta'inu, mintalah kamu pertolongan bisobri, dengan sabar dan sholat. Ya, ndak ada kaitannya. Ya. Jadi wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun ila alal khasiin. Karena itu jalur langit. Ketika kita sholat berarti kita beraudiensi dengan Allah, kita langsung memohon pertolongan. Ya. Ada istilah dekengan pusat, ya. Dekengan pusat itu pusat sana. Ya, tapi ada yang lebih top lagi yaitu jalur langit, ya, jalur langit. Maka itu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak, dan di waktu malam bertahajudlah ya sebagai sholat sunnah. Ya. Asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Mudah-mudahan Allah memberikan kedudukan yang mulia. Ya. Jadi itu adalah sifat ya, sifat. Jadi wa nunazzilu minal qur'ani ma wasifat.
Man arada ayatakallama ma Allah falyaqra'il Qur'an. Kata baginda Rasulullah, barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka hendaknya membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu firman Allah. Kalau siapa yang ingin beraudiensi dengan Allah, dengan sholat, mediasi sholat, tapi kalau dengan bercakap-cakap dengan Allah, dengan baca Quran. Soalnya ini firman Allah, Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, ya berarti seakan-akan bercakap-cakap dengan Allah. Ini firman Allah. Man arada ayatakallama ma Allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka hendaknya itu membaca Al-Quran. Jadi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifat. Jadi sifat, di samping sebagai hudan petunjuk, maka Al-Quran itu adalah sifat. Panjenengan sumpek ya Ibu nggih. Semua orang punya problemnya, punya masalah ya. Semua orang punya masalah, memang kehidupan itu ada suka ada duka ya. Maka ketika Allah memberikan masalah, diberikan jalan keluar, mintalah pertolongan dengan sholat. Setelah sholat kemudian membaca ayat-ayat Allah, bercakap-cakap dengan Allah, kemudian memohon kepada Allah, insya Allah akan mendapatkan ketenangan. Karena sifat Pak, penyembuh penyakit yang ada di hati, sifaul lima fi sudur, penyembuh penyakit yang ada di hati ya. Jadi sumpek-sumpek insya Allah akan menjadi tenang hati kita kalau dibuat sholat ya, dibuat baca Al-Quran ya, dibuat berdoa ya. Mungkin bisa dicoba Pak, bagaimana cara berdoa supaya kita bisa menangis ya, menangis ya. Itu dengan mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, keluarga kita yang sudah meninggal. Coba nanti dicoba. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku ya, dosa ibuku. Bayangkan ibu, kalau ibu kita sudah tidak ada, kita bayangkan, kita doakan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha, Allahumma la tuharimna ajroha wa la taftina ba'da wa filana wala, Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha kufratan min kufarin niron. Kemudian kita doakan ayah kita yang sudah meninggal. Kita nangis Pak, ingat ayah kita ya. Betapa dulu memberikan kasih sayang kepada kita. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma la tuharimna ajrahu wa la tabtina ba'da wa filana walau, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu kufratan min kufarinan. Kemudian kita ingat saudaranya ayah yang sudah meninggal, kita doakan Allahumma firlahum, mereka ya Allah, semoga diampuni segala dosa-dosanya. Saudaranya ayah, istrinya saudaranya ayah, anaknya yang ada yang meninggal, kemudian saudaranya ibu, ponakan-ponakan, teman-teman kita ya, yang dulu ada di Muhammadiyah ya, itu apa, pleno PDM dulu sampai 5 meninggal ya. Jadi kita doakan teman-teman kita yang sudah meninggal, teman kecil, teman sekolah. Kita akan menangis Pak ya. Ingat ya, karena itu maka ketika kita melewati kuburan ya, assalamualaikum ahla diyari minal muslimin wa ana insyaallah bikum lahikun, nas'alullah li walakumul afiyah ya. Kita memberikan salam, kita sebentar lagi mungkin akan juga menyusul. Nah itu insya Allah kalau kita mendoakan ya, maka kita akan bisa menangis. Kemudian kita doakan teman-teman yang sakit ya. Itu seseorang yang mendoakan orang lain tapi tidak diketahui yang didoakan, maka malaikat akan mendoakan kepada kita. Jadi
gampang Pak. Di antaranya kalau panjenengan ingin didoakan malaikat, panjenengan doakan saudara atau teman yang saat itu sedang sakit atau yang kesulitan. Ya Allah, saudara saya bukakanlah pintu-pintu rezekinya, berikanlah kesehatan. Tapi dia tidak tahu, maka itu salah satu doa malaikat kepada kita ketika kita mendoakan saudara atau teman kita. Mendoakan yang sudah meninggal, maka kita akan terbawa emosi, biasanya bisa langsung menangis. Nah, ini adalah sifatnya. Warahmatun, dan rahmat. Ya, tadi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Rahmat bagi orang mukmin itu adalah Al-Qur'an, ya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khosaro. Jadi rahmat tadi saya sampaikan, kita dimasukkan ke dalam surga itu adalah dengan rahmat Allah, ya. Dengan rahmat Allah. Wa ammal ladzina yadhut wujuh fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Luar biasa Pak. Mudah-mudahan puasa itu bisa meningkatkan takwa kita, dan melalui takwa inilah kita nanti dipanggil oleh Allah. Di dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi berombongan orang-orang yang bertakwa itu dimasukkan ke dalam surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sampai datang di pintu surga. Kemudian wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hatta idza ja'uha, ketika orang-orang yang bertakwa sampai ke pintu surga, wa futihat abwabuha, dibuka pintunya, datang malaikat Ridwan dengan penuh senyum. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kesejahteraan atasmu wahai orang-orang yang bertakwa, ya. Masuklah kamu ke dalam surga dengan penuh kekal selama-lamanya. Apa jawaban kita Pak? Alhamdulillah, ya. Jadi ucapan alhamdulillah itu tidak hanya kita mendapatkan karunia sebagai rasa syukur kepada Allah di dunia, sampai nanti di akhirat. Pertama kali ketika kita dimasukkan dalam surga, waqalu, ya, maka kemudian berkatalah alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dahu, ya. Alhamdulillah Allah telah menepati janjinya. Jadi ketika dimasukkan ke dalam surga, alhamdulillah ya Allah, panjenengan memenuhi janji panjenengan. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya adalah surga. Dan ketika kita dimasukkan surga, maka kita mengucapkan alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Benar-benar janji Allah telah dilaksanakan. Nah, salah satu sarana untuk menjadi orang yang bertakwa adalah dengan melaksanakan puasa dengan segala amaliyahnya. Bapak dan Ibu, ya, persis 1 jam. Tadi saya diwanti-wanti sampai luwes 1 jam. Ya, jadi persis 1 jam. Maka mari kita songsong bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, ya, dan kita tekadkan seakan-akan ini adalah Ramadan yang terakhir. Begitu aras-arasen, wah subuh saya ngantuk, ya, mari kalau gitu sahur tidak usah tidur Pak, langsung gas masjid, ya, maghrib isya begitu, ya. Bahkan kalau memang tidak ada kesibukan, duhur asar terus kita hati kita tambatkan di masjid, ya. Itu nanti salah satu orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Ada 7 golongan. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid.
yaitu seseorang yang hatinya sudah tertambat di masjid. Sing ditunggu kok adzan kok durung-durung adzan ya. Begitu adzan gercep langsung ke masjid. Ya gitu Pak. Sehingga qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya sudah tertambat di masjid. Jangan sampai endi wis wayahe jamaah wong loro wong telu ya. Jadi kita bulan Ramadan kita jadikan sebagai sarana untuk meningkatkan takwa kita, dan mudah-mudahan selama Ramadan kita diberikan kesehatan oleh Allah, bisa melaksanakan ibadah dengan baik.